Sebelum kita mulai, ingin mengajak kepada pian-pian bertahan untuk bersama-sama kita pergi berlibur, hati pun senang sambil memakan si kambing gulai. Kepada anak-anak semua haraplah tenang sebelum ceramah kita mulai. Upin Ipin makan sari kaya, unjur batis di tengah rumah. Jangan berpendir, jangan bergaya, dengarkan artis mau ceramah. Lagi kak? Tambahi lagi. Anak raja memakai katun, katun dipakai di dalam kemah. Kalau kita terus ke pantun, terlebih juga mulai ceramah. Mulai ke pantun terus. Nah hari ini Bapak setengah sajalah, setengah jam. Ada belawas-lawas. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah maulidan, kemudian baca hadis Mi'raj, rawi Mi'raj pun sudah dibaca juga. Makanya Bapak hari ini ada belawas-lawas. Nah mungkin ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam Bapak doakan mudah-mudahan masuk surga, amin. Yang ada menjawab salam mudah-mudahan pada masuk angin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati al-'ula wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa sharrif wa 'azim 'ala sayyidina Muhammadin habibikal mustafa wa 'ala alihi wa sahbihi alladhina hum fi mahabbatihi ka zar'in akhraja shata'ahu fa azarahu fastaghlaza fastawa. فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى أيضا في آية أخرى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أما بعد. Yang mulia-muliakan serta ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu guru yang dapat berhadir pada pagi hari ini, Bapak Wali Kelas Tahfiz Imtinan, Bapak Guru Sholihin, dan guru-guru yang lainnya yang tak dapat ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau. Masya Allah, ini Bapak yang di muka-muka ini lah ya cantik-cantik. Oh ganteng-ganteng, pokoknya ganteng-ganteng lah, ganteng-ganteng pokoknya. Nah, makanya Bapak yang di muka-muka ini kita doakan spesial ya. Mudah-mudahan beliau-beliau ini panjang umur sampai hari kiamat kurang 3 minggu. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Pimpinan TKTPA Imtinan, Ibu Hajjah Nur Habasyiyah. Kita doakan juga beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajat beliau dan hajat-hajat kita sebersamaan. Amin ya rabbal.
Selanjutnya anak-anakku sekalian, para santriwati tahfiz imtinan yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang baik-baik, yang Bapak cintai dan Bapak sayangi sekalipun tidak untuk memiliki. Tapi sebungas-bungasnya pian tetap nang paling bungas bini ulun. Ini sariknya, bukan apa-apa nih. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul bersama memperingati sebuah peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat bersejarah yang pernah terjadi di dalam hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Yang mana kalau kita bicara tentang Isra dan Mi'raj ini berarti kita bicara tentang masalah iman. Kenapa? Karena Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa besar yang hanya bisa kita terima dengan iman. Otak kita, akal kita terlalu kecil untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh namun ditempuh Nabi dalam waktu yang sangat singkat, hanya sepertiga malam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan mengabadikan tentang peristiwa Isra dalam Al-Qur'an. Allah taala mulai dengan kalimat subhana. Subhana itu maksudnya maha suci Allah. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan, maha suci Allah daripada sifat lemah, maha suci Allah taala dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Yang telah menjalankan alladzi asra, Allah yang telah menjalankan bi'abdihi dengan hambanya Nabi kita Nabi Muhammad minal masjidil haram, dari masjidil haram Makkah ilal masjidil aqsa, sampai ke masjidil aqsa di Palestina. Nah, apa tujuan Allah taala? Linuriyahu min ayatina, kata Allah, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Nah, Allah Ta'ala, jadi Isra Mi'raj itu maunya Allah Ta'ala. Yang memperbuat Isra itu siapa? Allah Ta'ala. Sedangkan Nabi kita cuma sidin dijalankan, yang menjalankan Allah Ta'ala. Kalau Nabi kita nang berjalan seorang, mungkin dia sidin kata kawa. Ya kalah, kadang kawa sidin, tapi Allah Ta'ala yang mau, Allah Ta'ala yang menjalankan. Kalau Allah yang mau, jangan hanya Isra Mi'raj, lebih daripada itu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Ya kah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya waktu Nabi menceritakan peristiwa Isra, belum lagi Mi'raj, banyak kafir Quraisy pun nang kada percaya, ya kan? Kenapa? Karena ini mengukur dengan kekuatan manusia. Ikam jar kafir Quraisy lah lawan Nabi Muhammad nih. Ikam artinya apa? Padahal malam tadi tulak kemana? Ke Masjidil Aqsa mulai Makkah. Boleh pabila malam tadi juga kami jadi tulak artinya napa? Berbulan-bulan sampai ke sana. Nah, penang digunakan bahari aku pakai onta. Kenapa jadi bahari pakai onta? Karena kada ada Toyota. Bahari pakai kuda itu paling laju dah, paling kuda. Ya Allah, kenapa jadi pakai kuda? Karena bahari kada ada Honda. Nah, ini mau ukur kayak itu aja, ya kan? Padahal lah Isra Mi'raj itu kalau kita mau berpikir dengan akal nang sehat, dengan akal nang waras, awak aja sebenarnya kita pikir akan nyaman aja kita beriman. Contoh ada ngaling-ngaling, ya kan? Tahu samut lah? Tahu samut? Samut itu banyak lah. Nyamut, ya samut udah bagus sih kemudian. Cuma kawan nyamut hitungan banyak lah samut, ya kan? Samut itu halus ke kan? Gajah tahu lah gajah lah. Gajah ganal halus kan? Kenapa bedanya gajah lawan samut? Halus lawan ganal. Ini betianan kita tahu. Kenapa bedanya samut lawan gajah? Kenapa bedanya? Muhannya lain. Nah, gua padahkan. Gajah itu bisa kesemutan, sedangkan semut tidak bisa kegajahan. Itu bedanya lah. Nah, coba samut, nanti samut. Nanti samut. Misalnya lah, tapi kira kan begitu. Ya kan? Misalnya lah, nah bapak misalnya lah, tulak nih mulai mata pura lah, kemana misalnya kayak kandangan lah. Lah, nang jauh sedikit, nah kandangan ya kalau pakai Honda aja nah. Yang ada pakai kuda adalah, nah pakai Honda aja ya kan berapa? Perlu 2,5 jam ya kan sampai ke kandangan. Nah ya kan sampai ke kandangan, urusan sejam ya kan, balik pulang, balik 2,5 jam pulang, berarti berapa? 6 jam ya kan, 6 jam pulang balik ke kandangan.
boleh arinya, ya kan? Tapi tanpa Bapak sadari, sebelum Bapak tulak ke kandangan, ternyata ada semut. Ada semut, kenapa nih merayap, umpat naik ke kantong Bapak masuk sambil mudah hapi samut, ya kan? Samut masuk ke dalam kantong Bapak, ya kan? Sebelum Bapak tulak nih, sebelum muruk baju nih, sebelum pakai baju nih, ada samut sekalinya masuk. Kada tahunya, mengabari Bapak ada juga. Bapak mau WA nomor tadi juga. Masuk Pak samut dia buding dalam kantong, ya kan? Ada samut sekalinya, soalnya samutnya umpat sekalinya. Umpat, Bapak tulak sana, ya kan? Sampai sana bulan sejam, sampai sini pulang 6 jam aja sampai. Mbah itu Bapak anda pulang baju Bapak ini di mana? Di gantungannya nih, ya kan? Sekalinya keluar pulang samut nang tadi, samut nang umpat tadi ke kandangan ada buat dalam kantong Bapak nih, ya kan? Nah samut ini keluar, Mbah keluar itu tamu kawannya, hai guys. Kawannya samutnya digawal, guys, kenapa mut? Ya kawannya, ini samut kan? Kamu tahu lah, dia samut tadi. Kawan-kawannya nih, nyata ya tahu kan diberitahu ya apa? Ya kan? Tahu lagi kan nyata ya tahu ya kenapa tuh deh? Aku tadi hanya datang di kandangan ya. Ujar samut lah. Aku aja datang di kandangan tadi. Tapi di kamu tulak. Pagi tadi. Maghrib ini kulit sudah. Kulit sudah. Oh, Ustaz ngerampok nih. Ustazmu alalap. Ya kan? Pasti kawannya kada percaya. Kenapa? Karena ia mengukur dengan kekuatan samut. Padahal samut itu bukan berjalan seorang, tapi samut itu di jalan. Umpat di kantong Bapak. Ya kan Bapak berjalan, Bapak pakai kendaraan laju. Samut mulai mata pura sampai ke kandangan tuh sampai 6 jam lah. Pulang balik harap karena 6 bulan bisa. Mati tangan durung kelaparan samut. Ya kan? Nah, Isra Mi'raj itu kayak itu. Nabi kita itu dijalankan bukan berjalan seorang, Allah Ta'ala yang menjalankan. Ya kan? Nah, inti daripada Isra Mi'raj itu apa? Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala wajibkan kepada kita puasa, Allah Ta'ala wajibkan kita zakat, Allah Ta'ala wajibkan kepada kita haji, cukup lewat malaikat Jibril aja yang menyampaikan. Ya kan? Malaikat Jibril Allah Ta'ala turunkan wahyu bawa kepada Nabi Muhammad sampaikan. Allah Ta'ala mewajibkan puasa, zakat, haji, ya kan? Tapi kalau Salat ini tidak cukup malaikat Jibril. Rasulullah yang dipanggil langsung ke hadrat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Nah, jadi intinya Isra Mi'raj ini adalah perintah salat. Salat 5 waktu. Tadi sudah kita baca ya, kalau yang lagu-lagunya sudah dari hadisnya sudah juga paham. Ya kan? Nah, intinya itu perintah salat, dan salat itu adalah tiang agama, ya kan? Salat itu tiang agama. Ya hanya kita tahan bangunan nilah, bangunan rumah kah, bangunan apakah? Cari ipang dalam dunia ini nang ulahan manusia bangunan. Adakah nang kawa berdiri tegak kuat tanpa ada tiang? Ada mungkin. Ya Allah, ya ke rumah tak? Nah, pondasinya itu apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 dasar. Pondasinya apa? 2 kalimat syahadat. Ya kan? Tiangnya apa? Salat. As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Tiangnya. Kemudian dinding-dindingnya apa? Asyamu junnatun. Siam itu adalah junnahnya, dinding-dindingnya. Kemudian ada ventilasinya, ada pintunya, ada jendelanya. Nah, itu apa? Zakat. Zakat itu fungsinya untuk membersihkan ruangan supaya jangan pengap. Panjuran pada zakat itu hartanya itu panas ya. Nah, kemudian atapnya kurang apa? Nah, itu haji. Sempurna sudah. Cuma yang paling penting setelah fondasi di antara yang 5 itu tiang, ya kan? Ada Betawi kalau ada rumah tuh berdiri, oh aja. Ada batap ya, ada bapak juga paling tahilah buat kemudian kalau aja berdiri, tapi mau ada bertiang ada mungkin, ya kan? Nah, dan sholat itu adalah nantinya napa awal-awal amal yang diperiksa di hari kiamat. Sholat. Kalau sholatnya sempurna, sholatnya beres, maka sholatnya itu diterima dan amal yang lain pun menggiring dapat diterima juga. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak sempurna, sholatnya ditolak, tidak diterima, maka amalan apapun yang lain kada bakal diterima. Semua ditolak, ya kan? Nah ini pentingnya apa nih? Sholat adalah, nah sholat itu penting. Nah, sholat itu kenapa? Kita mengerjakan berusaha sesempurna mungkin, ya kan, sesempurna mungkin.
Kayak apa di antara yang sempurna tuh? Ya mengerjakannya dengan khusyuk, ya kan? Nah khusyuk tuh, makanya ujar Allah Ta'ala tadi dalam Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala mensifatkan orang yang beriman yang bakalan beruntung di akhirat? Kenapa ujar Allah Ta'ala? Qad aflahal mu'minun. Ini cirinya, di antaranya lah. Nah, benar-benar beruntung orang yang beriman. Orang beriman mana yang beruntung di akhirat? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang beriman yang mengerjakan sholat waktu di dunia dalam keadaan khusyuk. Khusyuk sholatnya. Khusyuk itu kayak apa gerang? Nah khusyuk itu lah anggotanya tenang, hatinya ingat lawan Allah Ta'ala. Itu khusyuk ngarannya. Maksud tenang itu apa? Artinya ingat ada bergerak satu gerak apapun, melainkan gerak itu memang disuruh dalam sembahyang. Hanya nanti ini sembahyang. Ini nyata khusyuk lah. Bapak kalian ini ada khusyuk ngarannya, ya kan? Artinya ingat ada bergerak kecuali memang gerak yang disuruh dalam sembahyang. Kemudian pulang hatinya ini ingat lawan Allah Ta'ala, ya kan? Ingat lawan Allah Ta'ala. Kayak apa yo caranya ingat Allah Ta'ala dalam sembahyang tuh kayak apa yo? Nah, yo nyaman yo jalannya yo. Apakah Allah itu kan? Ya kan? Ujian guru yang ternyaman tuh mengatakan Allah Ta'ala tuh lewat apa? Tauhidul af'al. Tauhidul af'al. Artinya semuaan apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, itu semuaan ciptaan Allah Ta'ala. Manusia ini yakin kita ini lemah. Kada kau apa manusia ini bergarakin kada kawa ini bang kawajar. Berarti apa nih? Allah Ta'ala masih bertolong. Coba orang garing, orang stroke, hendak aja mengangkat tangan tapi Allah Ta'ala kada menolongi lagi. Ada kawa? Ya kan? Jadi kita bergerak sekarang kawa kita nak bergerak ini apa nih? Masih Allah Ta'ala bertolong lagi. Jadi Allahu Akbar, ini kawa mangkat nih apa nih? Siapa yang menolongi? Allah Ta'ala. Nah kayak itu, kita nyaman sedikit ya kan? Nang mengatakan Allah Ta'ala ini nyaman sedikit pak. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Innal abda la yusalli as-salata fala yuktabu lahu minha sulusuha wala ushruha wa inna ma yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Apabila seorang hamba kata Rasulullah salat sembahyanginya, maka pahalanya itu kada ditulis. Persentasinya berapa? 1/6, 1/10 kada ditulis. Nang ditulis napa? Wa inna ma yuktabu lil 'abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Nang ada pahalanya, nang ada tulisannya di sisi Allah Ta'ala berapa qadar ingatnya? Ya kan? 4 rakaat sembahyang, 2 rakaat misalnya ingat, 2 rakaat mah ya Bang, 2 itu pernah ada. Nang ada pahalanya nih, 2 itu aja. Nah ini sedih banget kita nih lah. Uyu kita bilang sembahyang haram ada pahala gara-gara apa? Ada khusyuk tadi. Ada ingat lawan Allah Ta'ala. Berapa? 4 rakaatnya full ingat semuaan nih, khusyuk semuaan. 4 rakaatnya ada pahalanya. Mun 1 rakaat aja misalnya ada, ya Kak, 3 rakaat kan ingat. Nah 3 itu lucung. Sah 1 rakaat tuh aja ada pahalanya. Ya kan? Makanya ujar Allah Ta'ala, tujuan Allah Ta'ala kita mewajibkan sembahyang kita ini apa garang? Aqimis sholata li dzikri, ya kan? Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat itu tujuannya li dzikri, untuk mengingat aku. Itu tujuannya apa? Tujuannya sembahyang. Cuma ngaran kita nih kurang ilmu, ngaran kita nih orang awam. Kenapa? Kadang-kadang nang momennya nih, nang tempatnya nih, nang waktunya nih harusnya mengingat Allah Ta'ala ya kita kada ingat juga. Mahyabang juga sembahyang. Kita mahyabang juga. Apa lagi kan sembahyang? Alah, sembahyang ini kemana? Pikiran kemana-mana. Sembahyang nih, pikiran kemana-mana, tapi itu lebih baik, bukan baik itulah. Nah pikiran nih, sembahyang nih pikiran kemana-mana, itu bukan baik, tapi lebih baik daripada kemana-mana. Tadi kita sembahyang. Ayolah, sembahyang pikiran kemana-mana, ya pentinglah daripada kemana-mana. Tadi kita sembahyang, ya kan? Itu. Makanya ujian guru bahari ingat. Nah, apa ujian guru? Nenek paham lah, ulun jadi dulu 2-3 kali murid itu nah nyer paham ya kan. Ujar guru baharin apa? Hakikat Tuhan yang disembah pada waktu kita menyembah, apa yang kita ingat waktu menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Paham lah? Harapan. Sekali lagi nah. Ya kan? Apa tadi? Hakikat Tuhan yang disembah pada waktu kita menyembah, apa yang kita ingat waktu kita menyembah, itulah hakikatnya Tuhan yang disembah. Amelah. Artinya kemana pikiran kita, apa yang kita ingatkan. Kalau kita sembahyang, kita ingat toko, berarti kita menyembah toko ngarannya. Pahamlah.
Ya, apa yang diingatkan itu nang hakikatnya nang disembahnya. Karena Allah Ta'ala berbilang tadi lidzikri untuk mengingat aku biar Allah Ta'ala. Ya kan? Nah itu bahkan Imam Hasan al-Basri dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali apa dia sidin kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-'uqubati asra. Tiap-tiap salat nang nabane nang pikiran di mahayabang nang kada khusyuk nang kada ingat Allah Ta'ala fahiya ila al-'uqubati asra. Maka siksanya itu akan disegerakan Allah Ta'ala. Bukan mati, masih di dunia, masih hidup ini sudah kena siksanya gini. Nah, di antara siksanya jadi guru, nah kita mau umut, ya kan? Padahal kadang dipikirkan juga, ini mau umut, ya kan? Nah, itu di antara siksanya, ya kan? Itu. Nah kemudian di antara kesempurnaan sembahyang itu napa? Ya munnya kawa bagus inilah napa? Sembahyang itu dalam keadaan berjamaah. Dilanggar di masjid atau di rumah, pokoknya berjamaah, ya kan? Kenapa? Jadi kita disuruhkan berjamaah tuh. Nah ujar guru, fadilat sembahyang berjamaah itu banyak benar dan fadilat yang terbesar di sembahyang berjamaah itu napa? Pasti diterima. Nah ini pasti diterima. Kalau kita sembahyang sorangan belum tentu lagi diterima. Kalau kita sembahyang berjamaah itu ada jaminan diterima. Kenapa? Kayak bahasa kita tuh orang berjualan tuh keborong. Yalah keborong. Orang nukar misalnya nama amalam, nukar sebiji, maulah milih nang babira. Ada mungkin. Maulah milih nang rusak, ada mungkin. Coba sakaranjang kita buat nang babira gelan. Ya kan? Kenapa? Jadi sembahyang berjamaah tuh pasti Allah Ta'ala terima. Kenapa? Karena bilanya orang sembahyang berjamaah, maka siapa yang Allah Ta'ala pandang dulu? Hatinya imam. Imam ini Allah Ta'ala pandang. Imam ini khusyuk Allah kada ingat ke dalam Allah Ta'ala. Kalau imamnya khusyuk, makmumnya seperti hayabang. Ada yang ingatnya, ada yang ingat toko, ada yang ingat tapasan, ada yang iwak, ada yang macam-macam nanti ingatannya. Ya kan? Ada yang ingatnya, ada yang khusyuknya makmumnya, tapi imamnya sih khusyuk. Nah, maka jamaah semuanya itu Allah Ta'ala terima dengan berkat ada satu imam nang khusyuk itu. Lamun dipandang Allah Ta'ala bilang imamnya mahayabang, imamnya mahayal juga. Imam mahayal napa hendak gantikan Presiden Jokowi misal lah mahayal jadi presiden imamnya. Nah Allah Ta'ala pandang pulang sikung makmum yang di belakang ini ada kan yang khusyuk sikung barang, ya kan? Kali jadi Allah Ta'ala juga dipandang hatinya, dah ada khusyuknya, ya kan? Makmumnya mahayabang, apa imamnya sudahnya mahayabang, jadi hayabangan bertahan sebenarnya, lah hayabangan nih. Sekalinya ada yang terdudi datang ya kan? Sembahyangnya khusyuknya, tiga serakat aja lagi nih Allahu Akbar, sekalinya khusyuknya. Khusyuk nih yang datang terdirilah, maka semuaan masjidan selanggaran yang hibah banyak orangnya itu Allah Ta'ala terima dengan berkat ada satu orang yang khusyuk tadi. Padahal datang terdiri, Allah Ta'ala terima berkataan, ya kan? Mun misalnya bang Allah Ta'ala pandang orang imamnya mahaya bang, makmumnya sikung-ikung dan dengan khusyuknya dan ingatnya. Kayak apa? Tetap Allah Ta'ala terima. Kenapa? Karena Allah memandang inya mau berjamaah. Situ bulan pandangan Allah. Makanya sembahyang berjamaah itu pasti diterima, ya kan? Sembahyang berjamaah itu pasti diterima. Ada kisah Allah di sana Pak, kisah orang yang sembahyang berjamaah adalah cuma ada bisa jadi imam, ya kan? Sembahyang berjamaah kan dilanggar misalnya ya Allah. Nah, biasa imamnya ini ada imamnya yang imam spesial nih. Ini tuh baru imamnya ini bergiraan. Imam yang rajin ini bergiraan orangnya, ya kan? Kalau turun, pas juga kenapa abut makmum datang sikung lah. Nah banyak ada kamar aja, imamnya ada aja. Datang pulang sikong, ya kan? Apa ada kamar aja? Imam yang rajin biraan, ya kan? Datang tak kumpul orangnya pas ke 10, ya kan? Tak kumpul ke 10, ujian yang sikong, ikam jadi imam dia. Ada kawan aja aku napa? Batukan. Ikam aja aku udah ada lancar lagi suaranya. Ikam mainnya aku pada dijin guru lagi jan macam-macam alasan ada memang bisanya, ya kan? Ada memang bisanya. Pas terakhir ada datang siapa orang yang datang umroh hanya datang haji, ya kan? Datang haji nih lah. Nah datang haji naik ke langgar nih si ini padahal kan semua jadi imam selawasan, ya kan? Cuma nih sini datang ini apa legamis kesurban pulang habang, ya kan? Jadi saya kan seorang ini kata ini contoh aja, contoh aja. Datang nih
Nah jagoannya nih pas ini nih. Ini ada lagi ini jangan pas jadi imam nih. Dari potongan ini meyakinakan sudah. Gamis bersorban pulang abang. Ya, mungkin bisa jadi imam aja jadinya. Ya naik kayak kelanggar. Aje, Pian, Ajo jadi imam. Oh jadi sidin. Aku udah tahu sidin. Ya kan? Kalau sudah jadi imam seumuran, udah tahu aku. Ayolah kasih hatinya. Pian lagi kada nang diharap lagi. Imam nang rajin mana? Bahiraan. Ya kan? Pian lagi hatinya nang diharap. Aku ada aja sidin. Ada suah aku seumuran yang bisa jadi imam sidin. Ya kan? Nah, di antara nomor 10-nya ada nang jaga usikong. Maju ada. Ada maju tampar ya. Jangan hak ditampar udah. Maju. Lanjut maju meluncur nak kebimakan. Ya kan? Hah? Gara-garanya apa? Imam seikungannya. Kada ada nang bisanya nang belakang nih. Ada nang potongan pina meyakinakan gimana tahu gila-gila. Coba kaos di Makkah bang ini. Orang haji ya kalau potongan meyakinakan jadi imam ya sidin ya kan? Jadi imam. Cuma sidin ini ngaran orang lawas di Makkah lah. Jadi ada apa jurang tuh inguh Makkah nih ada. Apa ngarannya tuh ada bayang-bayangan tuh nah. Kan mau sembahyang berjamaah terus atau mendengar siapa Syekh Abdul Rahman Sudais. Ya kan? Nah, Syekh Abdul Rahman Sudais aja enggak nurutin yang gitu tuh sidin. Nah, Pak Imam Sudais kita itu aja lah. Istau aqimu sufufakum wa'tadilu. Allahu Akbar. Kan gitu, Imam Sudais nih. Ingat sih ini, oke itu saya jadi imam. Itu caranya ya. Ya kan kadang-kadang sawu jadi imam. Cuma sih dia jika ada ingat istau, nah ingat istau aja. Ya kan, ingat saunya aja. Jadi sering menoleh ke kanan, sawu. Menoleh ke kiri, sawu. Apa aja buatnya mencari sawu ini? Enggak penjual sawu kan namanya apa? Lalu bilang sawu, iya kan? Sudah hai, ya aja pokoknya ada bapak. Mungkin sidin bakal di Makkah itu biar jadi. Kalau bergabung lagi, ya kan? Sudah bergabung lagi. Nah lalu mulai apa nih sembahyang, ya kan? Allahu Akbar. Salikin kada. Salikin kadangnya tadi Makkah. Salikin kada juga. Langsung Allahu Akbar jangan ingat di Makkah, Bang. Ya kan? Cuma alhamdulillah ingat apa bismillah. Kan di Makkah ada bismillah ya Allah. Ada itu ingat sih dia bismillah. Lagunya sama langsung Sudais. Ya kan? Nah, karena lawas di Makkah ya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Jadi jangan di belakang nih, bagusnya. Apa udah ada bisa dari imam? Ya kalau bagusnya, apa udah ada bisa? Oh jarang sikong 3 bulan pas aja dia tinggal di 50 bulan. Sehari aja, dia sehari aja. Nah, cuma sidin sekalipun itu bacaan lah. Cuma orang seumuran kita bisa jadi imam lah. Jadi imam ini seumuran kita bisa. Di muka bayi imaman tuh kipas angin kita ada. Kipas angin kededa, tapi coba sidin Enggak taruh ya. Jangan gua. Lah kipas angin kededa. Orang kada bisa seumuran jadi imam. Cuma bacaan bagus saja ketemu gantar lah. Buyar sudah ya kita. Udah bapak jual ya. Kita melihat jual baca pulang ayat ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين أنعمت عليهم jadi nanti belakangnya separuh mengaminakan separuh aja berlima mengaminakan berlima parai ada mengaminakan apa nang 5 mengaminakan nih abang ujungnya mana dolim nang 5 nih kenapa jadi kalau abang awalnya aroai itu kalau amin
Itu gara-gara apa? Gara-gara kada bisa. Makanya berlatih. Apanya itu perlu berlatih. Apakah orang yang performanya, penampilannya itu bagus, ya pasti kada kurang latihan. Apanya aja anak penampilan yang bagus itu latihan itu perlu. Mental itu perlu, ya kan? Nah itu latihan. Nah itu tadi diantaranya kesempurnaannya sembahyang, berilah. Kalau sholat kita nih lah, mau sembahyang kita ini bujur, sembahyang kita ini bujur, kebanyakan ini kan itu diangkat ya. Jangan diangkat di bawah, itu bahasa Arab hadis. Namun sembahyang kita ini bujur lah. Nah, kalau ujar Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bujur itu akan mencegah orang yang memperbuatnya itu dari pekerjaan yang keji dan mungkar. Kenapa kita masih ketujuan apa? Menggawi yang kada baik, menggawi dosa. Mungkin sholat kita belum bujur. Ya Allah, sholat kita ini belum bujur. Kenapa? Tuh dalam sholat tuh banyak mana pelajarannya. Pelajaran dalam sholat itu banyak. Kalau kita tetamu presiden, tetamu gubernur, cukup hormat kita. Kalau Allah Ta'ala menghadap Allah Ta'ala pada cukup harus dua-duanya diangkat. Dua-duanya. Ya kan? Itu sembahyang. Kalau kita sembahyang itu berdiri lurus dari ujung batis sampai ujung kepala, tapi kepala ditunduk, artinya mencangang ke bawah. Sunat kita sunat apa? Mencangani pesujudan. Nah artinya apa? Pelajarannya kalau kita sudah di atas, ingat-ingat kalau kita di bawah. Ingat-ingat kalau orang di bawah, kalau kita sudah di atas. Pelajaran sembahyang kayak itu nah, ya kan? Banyak pelajaran makanya kalau kita Allahu Akbar artinya nih, aku tunduk lawan hukum-hukum Allah Taala. Ini menyerah hal nih, menurang nang dasar bujur sembahyangnya sampai ke hati. Nah, itu kada mau lagi ingin gawin nang kada baik, ya kan? Orang tuh baik kok, akhlaknya baik kok, anaknya tuh baik kok, ya kan? Nya akhlak nih, ya itu kan sembahyang bujur, insya Allah semuaan baik. Kayak kakak-kakak juga. Aku bisa pulang ada di sana bisa paloi kalau paloi ya paloi ngaran orang ngaran anak ya cuma nih pasien ya kan pasien hanya bujur padahal sembahyangnya di pasien lah keluarganya ini ya harmonis ya lah pasien cuma kan tapi pintar ya kan pasien tapi pintar ada nak itu orang nih pintar tapi nakal, ada nang pasien tapi bungul, ya kan? Jadi hidup ngapain di rumah nih bertiga aja, nang laki, nang bini, anak silin palui ngarannya, ya kan? Cuma nang bertiga ini kenapa? Kenapa nih? Ketujuannya minum susu nang bakaleng itu sama susu nang enak, susu nang bakaleng itu, adalah apa tujuannya nih? Ketujuan. Jadi pas malam itu apa nih? Pemaulitan di rumah si Dinto. Lalu ujar nang laki kayak emang kayak bini nih lah. Kenalah umumnya artinya munnya asrakal, munnya marhaban artinya telurakan susu. Ya kan? Ujar nang laki. Ini bilangnya orang asrakal, orang berdirian tak. Kena pemaulitan telurakan susu. Nang bini nih nang ngaran taat benar loh laki tadi lah. Cuma ada tapi pintar. Iya kan? Maksud nang lagi itu kan dulah kan kayak nang bagelas gitu kan nang pakai apa? Pakai sirat, pakai anu tuh nah. Keluar kan pas orang nang asrakal tuh nang bini kada paham. Ini pas asrakal orang nang bini. Ya kan? Pasien tuh pintar. Salah Pak. Jadi nang lagi mau lihat aku. Paham pasien tadi paham besokan hari sudah ya aja lah kita sopan non tadi roba juga udah melihat jangan menjamai juga mudah-mudahan pas besokan hari soalnya nang bini ini pulang napa abut pulang napa kehilangan utang nang umanya nih umanya palu inilah abut apa kehilangan utang seperti kan dia bisi ya kan siapa artinya menyembunyikan utangku artinya kesebutingan dia bisi lewat taimanan juga lah tambal pulang hilang pulang siapa kan menyembunyikan nih abut ibarat setengah harian mulai sungsung nih lah uring-uring aja di rumah kenapa kehilangan utang jam 11 hari datang kalau nah dia sekolah gede kalau dia sekolah SD ya kan jam 11 datang kalau
Assalamualaikum. Salam. Nah, mama, kenapa mamai-mamai lah, Pak? Ujar nang umat, siapa yang bunyikan tangko? Siapa yang bunyikan? Kesepentingan jadi sih. Ya kan? Jadi ujar paloy. Ada ayam ikut tangkian. Di mana? Di dalam tas dulu. Dalam tas, dibawanya ke sebelahan. Utang rumahnya. Ya kan? Mbak apa aja rumahnya bersupan mana kali utang. Bawa utang nang buruk nih kok ke sebelahan mbak apa? Nah ujar paloy, hari semalam ayo ulun dipadahi guru nama anu esok lah kita mulah kerajinan tangan kesenian mulah napakah ya kan punya kawan tuh punya bisa tuh mulah nang apa kayak teleponan tuh nah bahaya adalah nang kaleng susu tuh ditali ya lah halo di sebelah sana apa bisa bola balik itu surahkan guru manu itu mengulang itu besok ini ajar guru bawa wadah susu ujar guru bawa wadah susu pas utang rumahnya di bawahnya gara-gara pintar dan kepada pasien lebih pintar. Pasien lebih pintar. Nah itu, ya kan? Biasanya susu deh. Wadah susu itu juga bangla. Maksud guru tuh nang kaleng susu itu, nah ya kalau kaleng susu nang dibuangin susunya, dibawa kalengnya ditali nah ini tukang aja dibawa. Coba kalau ini. Ya kan? Ujar guru lah. Kenapa? Di antara rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu berapa? Rukun sembahyang. Rukun Islam. Rukun Islam berapa? Sembahyang 6 itu dia. Rukun Islam itu berapa? 5. Ya Allah, 5 ada. Bahari penyanyiannya. Oh, udah kita nih masih penyanyian sini lagi bukan ada lagi lah. Lagi. Rukun Islam lah. Nyanyi. Ini ada nakan pulang. Kurang hafal lah, ini lagunya tuh mirip sama, ya kan? Jadi salah malah gua kan bilang rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Siapa tajak sholat dong, jaga di akhirat, balengku tinggal 4, pegang arak-arak. Sasar ya kan? Nah, di antara 5 itu nah ujar guru kon baru belajar 5 rukun Islam. 2 buting, 2 macam jadi guru. Nah, kita disuruh menggawe itu persis seperti gawian Rasulullah. Napa? Pertama haji, yang kedua sembahyang. Khudhu anni manasikakum. Oh haji. Kalau nya salat napa? Shallu kama raaitumuni usolli. Sembahyanglah kalian, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Nah zaman sekarang mungkinkah kita melihat Rasulullah sembahyang bagaimana? Ada mungkin. Mungkinkah kita melihat sahabat mencontohkan sembahyang? Ada mungkin. Mungkinkah kita melihat Imam Syafi'i mencontohkan sembahyang Rasulullah? Ada mungkin. Kayak apa? Nah disitulah perannya jasanya seorang guru. Guru nang melajari, guru nang mencontohkan kayak ini sembahyangnya Rasulullah. Jasanya guru, ya kan? Yang guru ini punya sanad sampai kepada Rasulullah, guru sidin itu melihat kepada guru sidin kayak apa sembahyangnya Rasulullah. Guru sidin melihat ke guru sidin sampai ke sahabat melihat kepada Nabi. Situ perannya guru, jasanya guru, ya kan? Makanya guru ini ya luar biasa lah. Guru ini luar biasa, ya kan? Mama abah kita telah itu nampak menggenali awak kita aja. Ya Allah, menggenali awak kita aja beri makan nih. Ya Allah mau kosi sama abah. Tapi yang menyuburakan ruh kita siapa? Guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jika bukan karena jasa pengajaran bimbingan guru, kita akan tahu Allah Ta'ala. Nah, ini guru ini luar biasa. Makanya ya kita jagalah adab-adab dengan guru, adab-adab dengan orang tua, ya kan? Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, jangan sampai menjadi murid yang durhaka kepada gurunya. Karena itu benar-benar, ya kan? Benar-benar. Nah, fajar inna min ta'zimil ilmi ta'zimus syekh wal muallim. Setengah daripada membesarkan ilmu yaitu memuliakan, menghormati seorang guru, menghormati seorang yang pernah melajarinya. Ya kan? Nah, itu supaya kita ilmu kita ini berberkah. Ya kan? Ilmu kita ini berberkat. Berkat itu apa, Gerang? Berkat itu apa, Gerang?
Nah, ujar Imam Syamsuddin As-Sakhawi, al-muradu bil barakah an-numuwu wa ziyadatu minal khair wal karamah. Itu arti berkah. Kenapa? Berkembang, bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah kemuliaan. Itu berkah ngarannya. Makanya hidup kita nih, kalau yang hidup anak indah, kenapa ujar wali? Hidup indah bila mencari berkah. Kalau mencari berkah hidup kita indah, insya Allah cukup. Ya kan? Wali, ucapan wali ben. Ya itu. Hah? Ya kan? Berkah itu apa? Gerang ya tadi bertambah-tambah kebaikan. Nang bahasa sederhananya bahasa berkah itu lebih dari semestinya itu berkah. Jika orang menuntut ilmu, pahaminya, kawat amalakan, kawat ajarakan berkah ngarannya. Bangunan, nih bangunan kita nih hanya 2 tahunan lebih hanya pula. Nah, misalnya bangunan ini, nah kita perkirakan berapa tahannya? 10 tahun. Cuma berkat kita jaga, berkat kita rawat lebih daripada 10 tahun itu berkah ngarannya. Ya kan? Berkah itu lebih dari semestinya. Itu berkah ngarannya. Ya kan? Bahkan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau pernah berkata, ujar sidin napa? Sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bil syekh. Tetapnya ilmu, kuatnya ilmu, berikitnya ilmu itu dengan rancak kita ulang-ulangi, mudzakarah kita mutalaah, rancak kita bulik-buliki, itu ilmu itu akan berikit. Tapi wa barakatuhu bil khidmah, lamun hendak dapat berkat guru, nah apa caranya? Berkhidmat. Artinya bahadam lawan guru, bahadam kamu hendak dapat berkat tuh ada khodamnya kita lawan guru, melayani guru tuh ada, ya kan? Barang aja jadi apa kan? Coba pari-pari, masya Allah sih, ini kan tujuh jagakan parkir di mana aja sih ada. Bahadam luar biasa, makanya berkah sih luar biasa, ya kan? Nah, wa naf'uhu bi ridha syekh. Manfaatnya ilmu itu bisa didapat dengan ridhonya guru. Kalau guru tuh ridho, senang lawan kita, insya Allah ilmu tuh apa? Ilmu itu sikap berpindah lawan kita, ya kan? Bahkan kenapa kalau guru kita adalah orangnya alim, apalagi wali, guru kita nih tahu nih, guru kita nih orangnya wali, kenapa berusahalah kita selalu supaya kayak apa caranya supaya kita nih kenapa selalu berada di dalam hati sini. Kenapa? Karena hatinya orang alim apalagi wali itu senantiasa dinazar Allah Ta'ala dengan pandangan rahmat. Kalau kita ada dalam hati sidin, tak buat kita ada karena ujarnya tampiasnya kan karena sudah luar biasa. Berkah itu, rahmat Allah Ta'ala itu luar biasa. Ya kan? Nangka itu. Bahkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau pernah berkata, ujar sidin apa? Seseorang inilah kada boleh mencari muka kepada orang lain. Mencari muka paham lah? Cari muka paham ya? Nah, ini ada orang yang ketujuh cari muka. Kalau ada orang yang ketujuh cari muka, maka pada akan lawannya. Maka pinta aja lawan orang yang bermuka dua. Nah, orang ketujuh cari muka tuh minta orang yang bermuka dua ada satu minta satu mukanya lah. Tuh. Nah, ujar Sayyidina Ali, manusia ini seseorang ini kada boleh kenapa mencari muka kepada orang lain. Ya kan? Pedagang kada boleh mencari muka kepada langganannya supaya tetap bata tukar kayaknya. Bawahan kada boleh mencari muka kepada atasannya supaya diangkat jabatannya. Tetapi seorang murid itu boleh mencari muka di depan gurunya. Boleh kata Sayyidina Ali. Kenapa? Karena seorang murid itu dituntut untuk selalu menyenangkan hati gurunya. Supaya ilmu-ilmu rahasia guru itu terlimpah kepadanya. Guru tidak akan memberikan ilmu rahasia kepada murid nang kada diketujuinya. Guru hanya memberikan ilmu rahasia kepada murid nang diketujuinya. Maka itu senangkanlah selalu hati guru supaya kita dapat berkahnya. Ya kan? Nang kayak itu. Bahkan di dalam kitab ada ialah kitab itu kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah yang diambil dari perkataan Al-Alamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Di situ ada disebutkan napa adarru syai'in 'alal murid taghayyur qalbi syaikhi 'alaihi. Sesuatu yang bisa terjadi kepada seorang murid. Kita ini bertahan murid, sehebat-hebatnya apa, siapa aja guru berceramah kayak apa, tetap sih itu murid. Artinya kita ini mempunyai guru. Ya Allah, ulun ada punya guru, pian ada punya guru, masing-masing kita ada punya guru. Nah, bila seorang murid itu ada sesuatu nang paling berbahaya yang bisa terjadi kepada seorang murid. Napa? Taghayyuru qalbi syaikhi. Itu berubahnya hati guru, marahnya hati guru, kecewanya guru itu murid. Nah itu napa tak? Itu berbahaya. Murid itu berbahaya kalau guru ini ada kesal dan ada sarik di hati lawan murid, ya kan? Nah
murid tuh jadi rusak, keadaannya itu jadi rusak. Nang kerusakannya itu kada maalang-alang. Walawi jitama'a ba'da islahihi, walawi jitama'a ala islahihi ba'da dzalika masyayikhul masyriq wal maghrib lam yastati'u illa an yarda anhu syaikhuh. Seandainya ulama dari masyrik, wali dari masyrik ke maghrib dikumpulkan dari barat ke timur, guru-guru dikumpul bertahan untuk memperbaiki seorang murid yang rusak gara-gara gurunya salib kawatinya, mereka kada mampu. Kecuali illa ayyarda anhu syaikhuh, kecuali gurunya kembali ridho kepadanya. Ini luar biasa. Ya kah? Makanya hati-hati kita jaga adab kita bujur-bujur. Ya kah? Kawan guru ini, karena guru ini luar biasa namanya jasanya nih. Ya kah? Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua, terlebih-lebih lagi kepada guru kita. Jangan sampai durhaka kepada orang tua, ya kah? Karena orang tua ini ya bahasa itu ya orang ajar apa Tuhan kita dalam dunia itu orang tua, mama abah kita, ya kah? Bahkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi apa? Kullu dzunubi yuakhirullahu ta'ala ma syaa minha. Tiap-tiap dosa apapun itu Allah Ta'ala tunda azabnya di akhirat kita. Siksanya Allah Ta'ala tunda di akhirat. Dosa apa aja? Ya kan? Illa uquqal walidain. Kecuali durhaka terhadap orang tua. Fa inna Allah Ta'ala yu'ajjilu fil hayati dunya qabla al-mamat. Maka Allah Ta'ala segerakan siksanya, belum lagi ia mati, belum lagi ia masuk kubur, di dunia sudah merasa. Ini hati-hati kita lawan orang tua, hati-hati. Bilanya durhaka lawan orang tua, belum mati di dunia tah, ya kan? Sudah kena toh. Lamunnya pernah kita meneteskan air mata orang tua gara-gara tingkah laku kita, gara-gara ucapan kita, menitik napa nih banyu mata kita nih menetes, maka jaga pada suatu saat sebelum mati, jaga kita akan berenang di dalam air mata penderitaan sebagaimana kita meneteskan air matanya dulu. Hati-hati lawan kuitan, apalagi lawan guru, ya kan? Makanya Imam Abu Sahal As-Su'luki dalam kitab yang sama sini mengucapkan di sini apa? Uququl walidain tamhuhu taubah. Durhaka terhadap orang tua itu dosanya bisa dihapus dengan bertaubat. Durhaka lah orang tua nih, orang tua meninggal sudah bertaubat kita, dosanya dihapus Allah Ta'ala, mintakan ampun, hadiahi sidin apa? Bacaan pahala apakah? Menyumbang ke masjid, hadiahnya apa? Dinyatakan pahalanya ke sidin. Mungkin diampuni, ya kan? Dosa durhaka kepada orang tua itu bisa dihapus dengan bertaubat. Tapi wa uququl ustadzin la yarhuhu syai'un albattata. Durhaka terhadap guru itu tidak ada satu apapun yang bisa menghapusnya sama sekali. Ada dalam kawannya. Nah, ini hati-hati nih, kita masing-masing punya guru, ya kan? Yang ukuran kayak kita nih cari guru lah. Kita nih jangan jadi guru, jadi murid kita belum tentu bujur lagi, apalagi jadi guru. Ya benar. Masing-masing kita ada punya kewajiban terhadap guru orang yang mengajari kita. Nah, kayak itu caranya, ya kan? Makanya bagus-bagus akhlak, ya kan? Lawan orang tua kita, lawan guru kita, ya kan? Itu akhlaknya salaf itu luar biasa. Akhlaknya salaf itu luar biasa. Min akhlaqi salaf napa? Husnu adabihim ma'as saghir fadlan 'anil kabir. Ulama salaf itu dulu napa? Akhlak sidin itu luar biasa. Bagus akhlak sidin lawan kekanakan orang yang lebih muda daripada sidin, apalagi orang yang tua padanya. Ya kan? Itu ulama salaf tuh kayak itu. Wa 'anil ba'id fadlan 'anil qarib, wa 'anil ba'id fadlan 'anil qarib. Lawan orang yang jauh bagus akhlak sidin, apalagi orang dekat. Wa 'anil jahil fadlan 'anil 'alim. Lawan orang jahil sidin berakhlak, apalagi orangnya alim. Nang berhadapan lawan kita nilang di hadapan kita nih orangnya alim, apalagi itu napa? Ulama salaf itu kayak itu akhlak sidin. Wa ajma'u ala anna 'uluwad darajat innama yakunu bi ziyadatil adab. Mereka sepakat ulama salaf itu bahwasanya derajat yang tinggi itu bisa diperoleh, bisa didapatkan dengan adab yang luar biasa. Adab yang luar biasa. Ya kan? Adab itu apa garang? Nah, karena adab itu apa garang? Wal aslu fil adab syuhudun naqsi fi anfusihim wal kamali fi ghairihim. Itu adab ngaranya. Merasakan melihati kekurangan, ya kan? Merasakan kekurangan yang ada pada dirinya dan memandang orang lain sempurna, itu adab. Itu ngarannya adab. Kada begaduh orangnya nih miskin kepadanya, ya kan? Muda daripadanya, jahil ke orangnya, kada begaduh perasaannya kayak itu adab ngarannya. Ya kan? Aku nih banyak kurangnya, orang sempurna, itu adab. Itu. Itu pandangan kita nyaman, kita ternyata memuliakan orang, ya kan?
Kayak itu. Nah makanya kita kadang-kadang rajin baca manaqib ya, kalau baca manaqib nih. Kenapa? Supaya kita tahu perjalanan hidup sidin, akhlak sidin kayak apa, guru kita kayak apa, akhlak sidin langkah itu, supaya apa? Timbul bahkan bertambah-tambah kecintaan kita kepada guru-guru kita, apalagi guru kita nang wali, ya kan? Yang kita hawali sekarang, Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Hampir sebulanan kalau kalian lihat siang malam ya, kalau di YouTube terbuka aja ada terus tak, ya kan? Peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul guru yang ke-17. Siang malam ada terus, dan kiranya itu pada berlebihan kalau orang tahu pangkat dan kemudian guru kita. Apa di antaranya? Habib Umar, ya kan? Habib Umar ini wali masyhur. Seluruh dunia mengenal Sidin Habib Umar bin Hafiz di Hadramaut, ya kan? Yang mana Gus Kumpul pernah ucap dulu ya Sidin, barang siapa yang mengaji lawan Habib Umar, mengaji, belajar dengan Habib Umar, istiqomah, beradab. Kenapa? Ada belawas-lawas 4 tahun aja, ujar Gus Kumpul nih. 4 tahun aja mengaji lawan Habib Umar, maka semua murid Sidin itu diberi Allah Ta'ala ilmu laduni. Nah, apa artinya orangnya jadi alim, abid, amil, kemudian ada punya khususnya. 4 tahun di sini pun kawan ngaji dan Habib Umar. Habib Umar ini sini komandan. Nah, apa semasa hidupnya Syekh Zaini, kata Habib Umar. Nah, apa yang memegang pangkat wali kutub itu di dunia ini dua orang. Pertama Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf di Jeddah. Yang kedua Syekh Zaini bin Abdul Ghani di Batapura. Itu nama megang wali kutub, ujar Habib Umar. Ya kan? Bahkan kata Habib Umar, aku dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap malam Senin aku mendengar di arsy itu bergemuruh. Kenapa? Karena lantunan syair Maulid nanti dibacakan oleh guru sekumpul di langgar sekumpul ini. Sampai ke arsy itu di sini aku mendengar gemuruhnya. Padahal Habib Umar itu rasanya kada pernah Sidin berjumpa, bertamu waktu hidup ya lah, dan guru kada pernah lah. Sudah Sidin meninggal hanya Sidin ziarah ke sini. Kita pernah tamu Sidin. Cuma dengar wali ini connect aja. Wali ini kita perlu sama WA apa enggak ada. Pakai telepati aja. Ya kan? Makanya la ya'riful wali illa wali. Tidak ada yang bisa mengenal wali itu kecuali wali juga. Ulun tahu Sidin wali, ya kan? Habib Umar ini wali, ulun yakin Gus Kumpul itu wali. Ya kan? Ulun tahu kenapa? Karena ulun wali juga. Wali kelas di sini. Dan biar pun yakin ulun ini wali karena dia wali murid, wali santri. Ya kan? Tuh ujar Habib Umar kayak itu. Bahkan kata Habib Umar, waktu wafatnya Syekh Zaini 10 Agustus 2005, aku lihat kata Habib Umar, langit itu terbelah dan malaikat semuanya turunan untuk menjumpai Syekh Zaini. Tahun 2005 waktu Sidin wafat tuh, ya Sidin aku melihat Habib Umar nih, wali orangnya. Bahkan waktu Sidin sudah wafat kata Habib Umar, rancak aku melihat Syekh Zaini guru sekumpulnya ada di mana? Di Zambal. Lain Sambal. Zambal itu pemakaman kuburan wali di Hadramaut sana. Kan ada ya Sidin, ya kan sudah Sidin wafat nih. Kenapa? Sidin belang kesana wali-wali di sana. Nah kayak itu. Ya kan? Bahkan Habib Anis, Sahibul Maulid nih. Habib Ali kalau pengarang Habib Maulid Habsyini pengarangnya Habib Ali. Habib Ali ini ada punya cucu Habib Anis namanya yang ada di Solo. Habib Anis di Solo, ya lah. Nah meninggal juga sudah Sidin lah Habib Anis nih. Ujar Habib Anis, pernah aku suatu ketika beelang kawadah Habib Abdul Qadir bin Ahmad di Jeddah yang wali kutub tadi. Ya kan? Aku beelang ke sana. Lalu Habib Abdul Qadir ini berucap Sidin, "Napa ujar Habib Abdul Qadir nih? Semua wali yang ada di dunia ini berada di bawah telapak kakiku," kata Habib Abdul Qadir. Sidin wali kutub. Ya kan? Semua wali yang ada di dunia ini berada di bawah telapak kakiku dan berada di dalam kerajaanku, ujar Habib Abdul Qadir Jeddah. Ya kan? Lalu Habib Anis nih Sidin ada beelang, petakon Sidin. Beb, petakon apa aja Sidin? Kalau nya Syekh Zaini Bang, guru sekumpul Bang, bahasa kita di mana Sidin? Apakah di bawah telapak kaki pian juga? Apakah di dalam kerajaan pian juga? Ujar Habib Abdul Qadir, ada di sini. Ada dalam kerajaanku. 2 kali Habib Anis menakut-nakan Syekh Zaini Bang, kada ada di sini, kada ada dalam kerajaan, ya kan? 3 kali Sidin menakuni Syekh Zaini Bang, diam Sidin, ada Sidin, ya kan? Ada, tapi beliau mempunyai kerajaan sendiri, kerajaan tersendiri lengkap dengan bawahannya, yang langsung yang diberikan oleh Rasulullah SAW atas bimbingan Syekh Samman Al-Madani, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ada bisi kerajaan seorang Sidin, sama-sama wali kutub Sidin.
Ya kan? Sama-sama wali kutub. Bahkan Habib Umar dibukakan hijab di Habib Umar. Aku melihat Syekh Zaini itu berada di sebuah istana yang sangat megah. Istana itu bertingkat, kebun-kebunnya bagus-bagus, dan di dalamnya itu penuh dengan murid-murid Syekh Zaini. Ujar Habib Umar. Kalau orang tahu nanti tetap ada berlebihan rasanya. Syukur, makanya dalam manaqib itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas ahli Banjar bahwa diadakannya seorang alim ulama yang menghimpunkan ilmu zahir ilmu batin, yaitu Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ratusan tahun kita menghadang wali kutub nih, belum tentu andaknya di sini, bisa di lain, ini di Matapura. Wajar aja kalau mau haulan sidin, orangnya kayak apa? Emang mah pantas sidin yang kayak itu, ya kan? Emang pantas yang kayak itu, supaya timbul kecintaan kita kepada para ulama, para wali, ya kan? Nah kita harap, kalau kita mengharap ibadah kita ini jauh benar. Kalau kita mengharap apa? Mengharap berkat sidin, mengharap apa? Dengan berkat kita cinta kepada beliau, mudah-mudahan apa? Yang kita kerjakan ini, nah ini sebagai walaupun tidak seberapa, tapi mudah-mudahan termasuk bukti cinta kita kepada aulia, ya kan? Karena mudah-mudahan cinta itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, ya kan? Lebih-lebih lagi di akhirat. Karena kita ini hidup di dunia karena ada lawas, apa? Ceramah ini lawas apa biasanya? Hidup di dunia adalah lawas. Orang hidup pasti mati. Ya Allah, kalau mati itu insya Allah ada. Mati itu pasti. Insya Allah kita mati ada. Dasar kok pasti. Orang hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang bernapas, tiap-tiap yang mempunyai roh itu pasti mati. Mati itu pasti. Ya kan? Nah, mati itu pasti. Orang hidup pasti mati. Ya kan? Kadang insya Allah kan ada. Orang hidup pasti mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Allah, orang hidup pasti mati. Perasaan mati kita, ya kan? Makanya, kenapa kita nih lah di dalam dunia ini lah. Ya berpikir-pikir aja kita, ya Allah, pikir-pikir. Jangan sisa nang hidup nang ada nih nanti. Ya kan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kita, ya kan? Supaya kawan memperbaiki, mempergunakan apa? Nang semanfaat mungkin. Ya Allah, ada sebuah ungkapan, ini sedikit lagi lah. Ada sebuah ungkapan yang bagus, kenapa nih? Kita jadikan renungan untuk menata dan meniti kehidupan kita ke depan. Nah, apa ungkapan yang mengatakan, katanya, berpikirlah di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, makanlah di waktu sore, dan tidurlah di waktu malam. Maksudnya apa? Berpikir di waktu pagi artinya di kala muda, masa muda ini belajar dengan sungguh-sungguh. Itu berpikirnya adanya. Berpikir di waktu pagi maksudnya waktu muda ini gunakan waktu ini untuk menuntut ilmu, untuk mengaji, untuk belajar bujur-bujur serius. Ya kan? Bekerjalah di waktu siang maksudnya amalkan ilmu tadi di kala sudah dewasa. Makanlah di waktu sore artinya petik hasil daripada ilmu yang diamalkan tadi di waktu sudah Tuhan. Sudah Tuhan tuh mengetek kayak lagi. Ya sudah napa be ilmu amal pulangnya Tuhannya insya Allah nyaman. Ya kan? Tidurlah di waktu malam supaya napa nih mati kita dalam keadaan tenang, meninggalkan dunia dalam keadaan tenang. Kalau kita kada berpikir di waktu pagi, kita tidak akan bisa bekerja di waktu siang. Kalau kita siang kada bekerja, sore makan apa? Mun sore kada makan, alamat malam paca ada kau guring. Kenapa? Gagogokan pagok. Pagok nih gagogokan. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita di masa muda nih santai-santai aja. Akan-akan nih lah, akan-akan nih. Sekolah nih santai benar. Ya kan? Sambil berami-ramian, sesambilan. Sekolah tuh jangan sesambilan, tambahin satu lagi di 10. Jangan sesambilan, tambahin satu lagi 10. Artinya bujur-bujur sekolah, ya kan? Kena menyesal, kena ya kan? Menyesal. Namunnya lagi anom nak ketujuh beramian, ya kan? Maka kena di kala dewasanya dia akan menghadapi persoalan hidup di dunia ini dalam keadaan bingung. Dalamnya menghadapi kehidupan dunia dalam keadaan bingung. Alamat masa tua akan terlunta-lunta. Kalau masa tua terlunta-lunta, maka mati tidak akan kau tenang. Ya kan? Nah itu makanya gunakanlah waktu berpikir. Ini karena akan nih, terutama nang sekolah nih lah, sekolah nih, bujur-bujur sekolah, ya kan? Jangan nang sesambilan, jangan ketujuh barang-baramian, kena aja dulu nang kesebakan-kenalan lelakian gitu, susah dulu, ya kan? Menghendak bujur-bujur, sekolah nih, jangan ketujuh mengesah-ngesahkan, kita duduk kena lawan kawan ngesahkan lelakian. Jangan ketujuh mengesahkan lelakian, jangan bakanalan, apalagi bapatuhan mau lelakian kerusah dulu, apalagi chattingan, apalagi sampai teleponan, apalagi berjanjian, apalagi nauzubillah sampai ketemuan.
Akhirnya apa? Terjadilah sesuatu yang diinginkan. Kenapa? Kawin. Hah? Gara-gara orang tadi tak kawin, dikiranya nyaman sama kawin itu. Dikiranya nyaman sama kawin itu. Kawin, nah pemadahan jodoh. Kawin itu nyamannya 5% aja. Ya kan? Kawin itu nyamannya 5% aja. Sisanya Bang, nyaman benar. Makanya rata-rata orang kawin itu pasti menyesal. Kenapa? Kelembatan. Makanya tahu nyaman dulu udah abah aja. Ya kan? Janganlah dosa. Dosa. Jodoh itu sudah Allah Ta'ala atur. Ya Allah, jodoh itu sudah Allah Ta'ala atur. Kenapa? Kada kawa kita bakal hendak, lamun sudah sampai kada kawa kita tolak. Itu jodoh. Ya Allah, kita kada kawa bakal hendak tapi maunya sampai kada kawa kita tolak. Terkadang jodoh itu sama makan seperti makanan sehat. Jodoh itu sama seperti makanan sehat. Kenapa? Yang sering ditolak orang dengan alasan selera. Jodoh. Padahal sehat nih, jangan dimakan. Cuma kada selera. Ya Allah. Makanya ulun dipadahi urang. Cuma sakada masuk akal dulu nih, jadi mana makaya ya. Tapi bujur pian, bujur. Pada sini tuh bujur, jadi apa? Mun hendak milih jodoh, milih laki kah milih bini kah sama. Mun hendak awet, hendak awet. Ya kalau orang kawin tuh sekali hendak awet seumuran. Mun hendak awet tuh apa caranya? Jangan memilih nang bungas. Laki jangan milih nang bungas, bini jangan milih nang bungas. Kenapa? Mun milih nang bungas, inya waktu antum menjadi bungas sudah tua, ada bungas lagi berubahnya. Coba kita milih nang jelek, sampai ketuanya jelek, ada berubah. Ujur ada? Ujur cuma ada. Belum cari makai ini. Makin jelek gitu. Jujur kalah, bungas tuh lagi anu menjadi tua kita ada bungas lagi. Coba pinang ada bungas sampai ke tua ada bungas. Hancurnya ya, dia sudah ada bungas sudah dulu. Maka itu percayalah, yakinlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Itu jaga betul-betul. Maka semua akan indah pada waktunya. Aku tidak mencari engkau, engkau tidak mencari aku, tapi Allah yang mempertemukan kita. So sweet. Nah, ulun balik gitu. Meraki bapaknya. Apa nih udah jaga biar? Kayak itu nangaran cinta sejati ya Allah. Cinta sejati itu apa? Garang nangaran cinta sejati itu ketika engkau memiliki 1000 alasan untuk meninggalkan tapi kau tetap bertahan. Sejati ya Allah. Tapi biarlah nangaran bebinian ini sudah. Kenapa gerang? Nya gara-garanya nih bakalan berdahulu, kepatuhan berdahulu lon lakian. Akhirnya napa? Binian ini napa? Cinta mati lon lakian. Oh binian ini sudah cinta nang mati itu ngeri biar. Ya lah, ngeri. Ujar nang biniannya. Napa? Kak artinya ulun akan setia menunggu pian. Jangankan artinya anak bangsawan, jangankan anak Pangeran Salman, pangeran dari kayangan, artinya lawan berdatang lawan ulun, bersujud simpuh di kaki ulun, anak melamar ulun ke tahun tulak ulun tetap setia menunggu pian sampai pian tamat sekolah. Ujian nang biniannya, ya kan? Sampai tamat sekolah. Jadi ujian nang lakiannya, wahai Adinda. Janganlah engkau buang-buang waktumu hanya untuk menunggu ketidakpastian. Aku doakan ikam ujian nang lakiannya napa? Mudah-mudahan ikam dapat jodoh nang terbaik. Ujian nang lakiannya, ujian nang biniannya pulang. Mun pian berdoa gitu, ulun berdoa juga. Napa? Mudah-mudahan jodoh terbaik ulun adalah pian. Allah, biniannya mau kalah. Ngeri binian ini. Nah, ujian nang lakiannya pulang. Wahai Adinda, jangan engkau halangi doaku dengan doamu. Ujian nang biniannya pulang, maaf kai, ulun kada bermasuk mama halangi doa pian lan doa ulun. Tapi biarkanlah doa ulun dan doa pian bertarung di langit dan biarlah Allah yang memilih siapa pemenangnya. Ngari begini ngari. Ngari. Jika jodohmu bukanlah nama yang sering kau sebut di dalam doamu, maka mungkin namamu lah yang sering ia sebut di dalam doanya. Makanya ulun ingat
pada guru dulu lah, ini guru lah, pendek guru tuh kayak itu dulu. Madahi kami yang ke sekolah, jasidin. Apabila kanak-kanak di sekolah lah, sekolah apalagi menghafal Quran, sudah terpikir ada hendak kawin, itu ciri naba pacang ampih kita ke sekolah. Dan masa depannya akan rusak. Ini ujar guru ulun. Kayak itu, jadi ya kah jasidin, lihat tanang kawin-kawin mengarasi sekolah, maulah pintar bujur jasidin. Ini pendek guru, bukan pendek guru. Nyampaikan pendek guru, maka itu terakhir ulun berpesan lah kepada para penuntut ilmu, terutama kepada santriwati tahfiz di sini. Lamun ikam hendak bujur sekolah, hendak berhasil dalam belajar, jangan sekali-kali menengok ke jendela asmara. Menengok pun jangan, apakah lagi sampai masuk ke dalam pintunya. Kenapa? Karena di dalamnya ada samudra cinta yang akan membuatmu terlena, berenang di sela-sela ombak besar yang berbahaya, yang pada akhirnya menenggelamkanmu di lautan asmara. Dan apabila kamu sudah tenggelam di lautan asmara, ingatlah, walaupun kau berhasil satu langkah dalam belajar, tapi kau akan gagal 10 langkah dalam, sekalipun engkau berhasil satu langkah dalam bercinta, maka engkau akan gagal 10 langkah dalam belajar. Sudah bagus semendingnya lah, ini bagus itu ulang kan? Bisa. Ulang. Ini kita lah tadi salah dipotong. Boleh mana? Aja dengan cara manusia desukan bahasa kan? Ini pesan-pesan bapak lah. Nah, oleh karena itu bapak berpesan, terutama kepada santriwati tahfiz imtinan di sini. Lah, apabila ikam hendak bujur sekolah, hendak berhasil dalam menuntut ilmu, maka jangan sekali-kali menengok ke jendela asmara. Menengok pun jangan, apalagi sampai masuk ke dalam pintunya. Kenapa? Karena di dalamnya ada samudra cinta yang akan membuatmu terlena, berenang di sela-sela ombak besar yang berbahaya, yang pada akhirnya akan menenggelamkanmu di lautan asmara. Dan apabila engkau sudah tenggelam di lautan asmara, maka ingatlah, walaupun kau menang satu langkah dalam bercinta, tetapi kau akan gagal 10 langkah dalam belajar. Waspadalah. Hadirin hadirat secirat sekalian. Nah, mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Jangan minta ampun, minta maaf lah. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada barokah dan manfaatnya, terutama kepada diri ulun pribadi dan kepada sampian-sampian berataan. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati Isra Mi'raj, dengan berkat kita menghauli guru kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa kesalahan mama abah kita, dosa kesalahan guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur kita di dalam taat ibadat, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah taala memudahkan rezeki kita, mudah memudahkan segala urusan kita dan mengabulkan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita saat ini menjadi perkumpulan yang senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul kita di tempat ini, berkumpul kita dalam dunia, mudah-mudahan berkumpul pula kita nantinya di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para aulia dan bersama guru-guru kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita dunia sampai akhirat masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyat wa ala kulli man bi salamun salih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mungkin ini yang ulun sampaikan. Sekali lagi sebelum ulun mengakhiri, maka ulun sekali lagi hendak mengajak kawan pian untuk bersama-sama kita pergi ke pasar membeli katun, penjualnya ramah dan juga pantun. Karena di awal dari kita berpantun, maka kita tutup juga dengan pantun. Panas lah pantunnya lah. TK Imtinan kita punya nama sekolah, terasa sejuk andai ada AC. Pantun, coba ulangi. TK Imtinan kita punya nama sekolah. Pulang-pulang. TK Imtinan kita punya nama sekolah, terasa sejuk andai ada AC. Minta maaf, minta ampun banyak kata ulun salah, atas segala perhatiannya ulun ucapkan thank you dan terima kasih. Terakhir permintaan ulun, kalau pian hendak memetik pepaya, tolong ambilkan ulun satu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selajur.